Apa kalian pernah melihat seseorang yang membuat video atau mengabadikan sesuatu dan mempostingnya di media sosial? Ya, itu adalah content creator. Content creator merupakan orang yang membuat konten dan disebar ke platform media sosial yang tersedia, seperti Facebook, Instagram, atau YouTube. Tetapi saat ini content creator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Di era ini, content creator cukup berperan besar dalam dunia marketing sekarang ini. Lalu, bagaimana sih cara menjadi content creator? Saat ini saya sedang berada di kediaman dari content creator Salvina Hijab Ananda Meliana yang juga seorang mahasiswi Universitas Indraprasta. Baik, silakan Kak Ananda. Halo, bagaimana kabarnya Kak? Biasa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi saya mau tahu nih seputar konten creator. Bagaimana sih awal kakak menjadi konten creator? Awal mula jadi konten kreator ya. Awal mulanya itu aku emang jurusan waktu kuliah SMK itu aku jurusan multimedia. Jadi pas aku lulus sekolah aku langsung cari kerjaan yang berhubungan sama multimedia. Nah, ada tuh di situ jadi bagian desain grafis. Tapi karena berkembangnya dunia permarketingan, persenian gitulah pokoknya perbisnisan, akhirnya setelah bertahun-tahun aku berubah jadi konten kreator yang tadinya cuma desain grafis gitu. Oh gitu. Terus kegiatan kakak menjadi konten creator di Salvina Hijab ini kayak gimana? Kalau kegiatan sih kita panjang banget ya. Kalau kegiatan intinya kita ada 3 platform. Yang pertama itu ada Instagram, ada TikTok, terus yang ketiga ada Facebook. Nah, tiga-tiganya itu penting banget buat ngejalanin marketing sama bisnis. Nah, tapi kita itu nggak sama, jadi kayak tiga platform ini kan punya audiens yang berbeda gitu kan. Nah, si Instagram ini biasanya bentuknya kayak Instastory, IGTV, terus feeds. Nah, itu kan kayak gitu kan beda sama TikTok yang video banget. Nah, beda juga sama Facebook yang banyakan kata-kata kayak gitu. Jadi kita riset satu-satu. Biasanya kalau Instagram itu untuk yang umur 20 sampai 35 tahun dan lebih ke anak-anak muda gitu. Nah, kalau TikTok itu lebih ke anak-anak hits. Terus ke yang dari menengah bawah sampai menengah atas dia ada semua di TikTok itu. Iya. Nah, kalau Facebook itu kan lebih ke orang yang udah dewasa ya. Ada juga anak-anak tapi lebih banyak itu orang-orang yang udah dewasa. Di sana juga banyak banget kayak jualan. Jadi kita harus riset satu-satu nih, nggak bisa sekaligus. Nah, udah di riset satu-satu, kita kerjasama juga sama tim marketing, sama tim sales buat maunya temanya kayak gimana nih, tema produknya. Nanti kalau udah ketemu tema produknya, nah kita riset lagi biasanya buyer persona kita itu sukanya kayak gimana, suka yang bentuknya kayak gimana. Nah, udah kayak gitu di riset satu-satu, nanti dijadiin satu skrip. Nanti aku dibantu sama tim marketing sama tim salesnya juga, tapi karena di sini bagiannya aku banget, jadi aku yang harus ngembangin. Misalkan mereka ngasih unjuk cuma kayak satu kalimat gitu, aku harus mengembangkan jadi satu paragraf gitu, intinya kayak gitu. Terus aku bikin skripnya. Nah, udah bikin skripnya itu bentuk kayak proposal. Nanti aku minta di ACC sama minta ACC ini tim marketing bener enggak, tim sales bener enggak, sama ada atasannya lagi. Nah, aku nanya, kalau misalkan mereka bener, udah dari ACC nih apa konten aku, skripnya. Baru nanti aku bikin perjanjian sama modelnya, sama foto studionya, sama fotografer, sama videografer. Jadi ada 4 gitu janjiannya. Terus biasanya juga kegiatannya itu aku foto shoot untuk katalog sama untuk yang di sana tuh beda orang lagi kayak gitu. Nah, itu nanti kalau misalnya udah di ACC tuh biasanya emang agak seru bagian perjanjian kan, karena mereka punya kesibukan sendiri-sendiri kan. Jadi biasanya kita tuh dari seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, jadi nggak mepet gitu kalau bikin perjanjiannya. Nah, udah dibikin
satu kegiatan itu, misalkan udah nih tanggal 15 misalnya, udah di satu tanggal itu kita ketemu, kita bikin kontennya. Biasanya aku dari pagi sampai sore itu benar-benar luangin waktu buat bikin konten sama model sama yang lain-lainnya itu. Nah udah kayak gitu aku biasanya nanti minta mentahan video sama fotonya dari fotografer sama videografernya, nanti dipindahin. Nah dari situlah aku nanti mulai ngedit, nanti mulai bikin ngedit videonya, ngedit untuk buat di Instagramnya, ngedit buat di Facebook juga. Oh jadi beda-beda ya editannya itu? Ya kan resolusinya juga mereka kan beda kan, ukurannya juga beda-beda, jadi kayak harus ngedit ulang gitu, bukan langsung kayak nge-resize lagi kan ukurannya. Nah jadi habis udah photoshoot kayak gitu baru kita mulai ngedit. Nah habis mulai ngedit biasanya udah jadi kan, udah kumpul satu folder. Nanti biasanya tim marketing sama tim sales juga sama ngeliat lagi tuh hasilnya kayak gimana. Padahal walaupun mereka udah tahu, cuman mereka harus tetap ngeliat lagi, takutnya ada typo atau ada kesalahan lain gitu kan, dan dilihat sama mereka. Baru nanti nge-share ke Instagram, mulai nge-share misalkan tanggal berapa nih kita udah mulai posting, berarti tanggal segini berarti udah boleh mulai diposting, udah boleh mulai di-share ke mitra-mitra gitu. Oh gitu. Dari ketiga platform itu yang banyak audiensnya gitu, yang banyak lihatnya di mana? Di pertama Instagram sih, Pertama Instagram. TikTok. Kalau TikTok kan dia kan harus masuk FYP dulu kan. Oh iya. Tapi kalau misalkan Instagram, aku juga ada targetnya juga di sana, harus dapetin likes berapa, harus komen berapa, terus sebulan harus naikin followers berapa, itu juga ada targetnya gitu Kak. Tapi Selvina Hijab tuh udah termasuk gede ya, udah followersnya udah banyak. Sampai berapa? Baru 150.000. Oh itu udah lumayan. Alhamdulillah. Terus sekarang ini kan maraknya digital marketing ya, menjadi content creator online shop pastinya ada strategi yang harus dilakukan agar konten itu menarik di hati konsumen. Apa kakak punya trik biar postingannya itu banyak yang lihat, terus jadi orang tertarik dan beli gitu? Biasanya kita aku pernah ikut workshop juga, belajar dari sana juga, karena kan waktu sekolah aku nggak diajarin marketing ya kan. Nah aku pernah belajar juga, nah tapi aku implementasikan di kehidupan aku, ternyata emang bener berhasil. Jadi tuh kita harus tahu kayak pembeli kita itu tipe orang yang kayak gimana gitu. Jadi kita nggak semata-mata jualan aja gitu, kayak ayo beli aku jualan ini, nggak kayak gitu. Jadi tuh kita harus menarik dengan konten yang bagus, kayak bikin games, terus bikin kuisnya tuh yang bener-bener sesuai sama pembeli yang kamu tuju. Misalnya dia orangnya Islami nih, nah yaudah kita kasih yang Islami, terus kita kasih kuis yang Islami, terus kasih hadiah juga, misalnya kayak giveaway, terus ya gratis apa gitu, biar dia senang gitu, dan bikinnya rutin, jangan malas-malasan gitu. Jadi kayak harus ditargetin seminggu berapa kali, sebulan berapa kali. Nah terus bisa itu nanti kalau misalnya kebiasaan kayak gitu, nanti audiensnya jadi tahu, oh di akun ini tuh emang selalu ada kuis di jam segini, tanggal segini, hari ini gitu misalnya. Jadi mereka udah tahu, jadi nanti gampang nge-guide mereka gitu, karena mereka udah tahu di bagian ini tuh dia tuh, misalkan si Selvina Hijab ini dia tuh bikin kuis setiap hari Senin. Nah mereka pasti akan nungguin kan hari Senin itu untuk ikutan kuisnya gitu. Oke. Apa Selvina Hijab ini cuma jualan di platform media sosial itu aja, atau kayak di Shopee, Tokopedia aja, atau tidak? Iya sih Kak, di Shopee atau Tokopedia juga, cuman kita kan lebih ke mitra gitu, ada distributor, reseller gitu-gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita jualnya concern banget di Shopee atau Tokopedia, nanti mitranya takutnya bersaing sama pusatnya kan. Oh iya. Jadi harusnya kita ngasih barang kita ke distributor, dan mereka yang jualin. Kalau kita bikin Shopee takutnya ngeganggu mereka gitu. Cuman tetap ada, cuman nggak terlalu concern banget. Iya. Tapi ini ada toko langsungnya apa enggak? Toko langsung sih belum ada, doain aja Kak, semoga ada. Amin. Belum ada, jadi masih ada online aja di TikTok. Di TikTok juga sering sih, tapi nggak terlalu ramai kayak di Instagram.
Kakak menjadi content creator di Sarvina Hijab ini sendiri apa ada satu tim content creator apa cuma sendiri doang? Sebenarnya harusnya ya, cuman aku masih megang sendiri, tapi dibantuin sama, kalau dalam ini tuh aku sendiri ya, itu kalau misalkan pas lagi nge-konten kreator aku dibantuin sama marketing sama seller. Tapi kalau misalnya photoshootnya udah beres, nah itu bagian aku semuanya sendiri gitu. Tapi pas lagi mau merencanakan photoshootnya itu aku dibantuin. Sampai memposting ke sosial medianya juga iya aku sendiri. Terus ada tips gak agar menjadi content creator yang baik biar seperti kakak ini? Aku udah baik ya. bisa dibilang dari ceritanya udah lumayan baik. Tapi emang menjadi content creator ini udah berapa lama? Baru 1,5 tahun kayaknya. Oh, baru 1,5 tahun. Masih baru. Jadi coba kali aja ada tips dikit-dikit. Tipsnya apa ya? Nggak terlalu ada sih. Saya kayak itu, apakah harus lihat-lihat all-shop yang lain biar iya nggak apa-apa, boleh. Oh, boleh begitu. ya, kayak jangan jaim juga, kita harus kayak nggak boleh nyontek gitu, nggak apa-apa kalau tapi nggak apa-apa kok nyontek. Tahu ATM nggak? Iya kan tahu. pakai ATM. Amati, tiru, modifikasi. nggak apa lihat. Jadi nggak mungkin kan kita kayak langsung bangun tidur langsung apa ya gitu kan, nggak mungkin, kita juga harus sambil melihat-lihat juga gitu. Tapi jangan sama juga, nggak boleh, nanti takutnya dia melihat semuanya kita mencuri kan, takutnya jadi bagaimana gitu. Iya betul. Oh gitu ya kak. Terus ada ini gak kayak kakak tuh masalah-masalah menjadi content creator? Banyak banget masalahnya kalau jadi masalah ya, soalnya kalau masalah itu kan aku sendiri, yang pertama aku sendiri, terus kadang berhubungan sama deadline, kayak aku harus banget posting sehari 3 kali. Nah kalau misalkan aku kelewat posting aja itu bisa ngurangin audiens yang datang. Oh gitu. Ya, terus di Instagram juga ada kayak namanya premier time gitu. Jadi itu tuh jam-jam yang bagus buat posting, misalnya jam 9 pagi, jam 12 sama jam 5 tuh. Iya. Nah kita juga ngeliat tuh apakah benar jam segitu baik. Iya benar, soalnya biasanya tuh jam 9 orang-orang baru berangkat kerja, terus kalau jam 12 jam orang-orang kerja lagi pada istirahat, terus kalau jam 5 orang-orang udah pada pulang kerja. Jadi kan mereka biasanya kan ngapain sih pulang kerja, misalkan naik kereta gitu, mereka kan main HP nih. Nah disitulah kayak misalnya telat sejam aja itu udah bisa langsung berkurang likersnya. Jadi benar-benar harus terpacu oleh waktu kayak. Terus juga ide tuh paling susah banget ya. Iya, ide. Sama kreativitas, kayak misalnya lagi bad mood, mengaruh banget sih kalau lagi bad mood, bisa lagi bete banget, lagi nggak mood sama orang gitu, terus lapar, itu biasanya ngaruh banget. Tapi jangan dibiasain gitu. Cuman aku pribadi biasanya kalau kayak gitu di sini nih sambil dengerin musik gitu, atau nggak apa, rehat bentar. Biasanya tuh aku diajak ngobrol sama aku kayak kenapa Nan gitu, kalau misalkan tiba-tiba aneh gitu tinggal tiba-tiba kayak kehabisan ide gitu ya. Soalnya emang pasti ada mengalami. Soalnya kan bukan kayak matematika gitu, kayak 1 tambah 1 2 oke kan. Tapi kalau ini enggak, jadi kayak benar-benar. Dan kadang tuh suka kayak misalkan aku posting nih, udah aku edit sebagus mungkin ya, tapi ternyata penerimaan audiensnya kurang. Tapi pas aku bikin yang biasa aja, yang benar-benar sambil nggak ngasal juga sih, kayak seadanya, itu malah tinggi. Jadi kadang-kadang serba salah gitu kan. Nah, biasanya tuh jaga dari caption juga. Biasanya tuh dari caption juga bisa ngaruh, karena caption itu harus yang ngajakin untuk tinggal balik gitu, kayak kamu suka apa, terus kamu suka warna apa, kamu pilih size apa, itu juga ngaruh banget. Karena kalau misalnya kita nggak pakai pertanyaan kayak cuman jualan ini seharga ini, bisa beli di sini, udah titik, ya orang oh ya udah tahu gitu. Tapi kalau misalnya aku ajak ngobrol gitu, kayak suka warna apa, aku suka warna apa ya, nah nanti mereka itu ikut komen, biasanya ikut nge-repost gitu. Oke, terima kasih Kak Anda atas sebenarnya. Tapi udah nggak bisa ditutup.
dipotong aja. Oke, terima kasih Kananda atas waktunya. Semoga selalu sehat, dilancarkan kerjanya, Kakak juga. dan selamat beraktivitas. Ya kakak juga. Makasih kau udah mengundang untuk bercerita buat teman-teman. Oh, ternyata gak gampang ya menjadi content creator, harus kreatif dan juga bisa menarik hati para audiens. Jadi kita semua bisa menjadi content creator asal dengan belajar mencari tahu serta membuat konten yang menarik juga bermanfaat. Saya Dewi Aprilia melaporkan untuk Anda.